Bapak pengen absen dulu satu-satu, mulai dari ini. Dan perkenalkan nama Bapak Is. Baik, sudah semua? Ya. Kita berbincang satu-satu. Nah, hari ini Bapak pengen mengetes konsentrasi kalian. Kita akan bermain sedikit games. Gamesnya yaitu Marina menari di atas menara. Kalian sudah tahu? Belum. Jadi kalau Bapak bilang Marina, kalian begini. Kalau menari, kalian di bawah. Kalau di atas, kalian diangkat. Kalau menara, kalian bikin segi tiga. Jadi Marina menari di atas menara. Oke? Fokus ya. Oke, kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kita agak cepat ya. Siap? Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan. Ada masih fokus, ada yang masih bingung. Oke. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran itu. Bapak kita, Airus, pimpin orang. Oke, kita berdoa dulu nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita ini semoga berkah, semoga lancar sampai selesai. Untuk itu materi kita ini yaitu bimbingan kelompok. Kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi Bapak sedikit jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang tidak kalian dapatkan di dalam kelas. Jadi di sini kita punya kelompok. Bimbingan kelompok itu terdiri dari 8 sampai 12 orang. Sifat genap. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita akan bercerita atau berbagi kisah yang mana permasalahan yang sama, yaitu materi kita ini yaitu motivasi belajar yang rendah. Jadi bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar yang rendah itu jadi lebih meningkat, jadi lebih semangat. Nah, untuk itu di sini Bapak pengen kalian lebih aktif lagi, lebih bercerita, terbuka, apa yang pengen disampaikan silakan disampaikan. Tetapi di sini kita harus membuat kesepakatan. Dalam 8 orang ini kita akan membuat kesepakatan yaitu tidak ada yang diceritakan. Oke, nah hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Oke, jadi Bapak jelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu ialah bimbingan yang tidak kalian dapatkan di dalam kelas. Jadi di sini bimbingan kelompok itu kita ada terdiri dari 8 sampai 12 orang. Nah, di dalam bimbingan kelompok, di sini Bapak minta kalian untuk menceritakan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini. Kalian tidak usah takut, ya, tidak usah takut, tidak usah malu. Bapak minta di sini kalian lebih aktif lagi seperti di dalam kelas. Itu siap kita akan membuat kesepakatan? Siap. Di sini juga Bapak minta kalian lebih aktif lagi. Kalian boleh ceritakan pendapat kalian, curahkan pendapat kalian apa yang kalian rasakan. Di sini kita akan melakukan materi yaitu meningkatkan motivasi belajar yang rendah. Nah, bagaimana motivasi yang rendah itu kita akan membuat lebih meningkat lagi dan lebih semangat lagi. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada yang bertanya? Ya. Baik. Nah, setelah itu di sini Bapak akan melakukan teknik yang akan kita lakukan dalam bimbingan kelompok ini yaitu brainstorming. Apa itu brainstorming? Yaitu curah pendapat, tanya jawab, tanya dan jawab. Nanti di sini ada materi, motivasi, kemudian ada video seperti biasa, dan di akhir ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di situ ada tugas, nanti kalian kerjakan dalam masing-masing dan akan kalian tampilkan per individu. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Tidak. Nah, materi kita hari ini yaitu 6 tokoh hebat dunia penderita disleksia. Sebelum kita memasuki materi hari ini, anak-anak semua tahu nggak yang di depan itu siapa aja? Tokoh-tokoh siapa? Tidak. Coba satu saja, ada yang terkenal nggak di antara 5 itu? Pak, yang besar Pak. Ya, siapa itu Kevin? Albert Einstein. Kita lanjut ya. Nah, disleksia ini adalah kondisi yang membuat seseorang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Umumnya, disleksia ini terlihat sejak masa kanak-kanak. Jadi, disleksia itu yaitu kondisi yang membuat seseorang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Kemudian, kendala itu juga menderita kerap memiliki kemampuan belajar di luar rata-rata. Ada penderita disleksia mengalami ejekan, perundungan, dan bahkan intimidasi. Ujung-ujungnya atau buntutnya mereka sering merasa bodoh, defleksi, dan terilusasi. Nah, dalam di sini disleksia ini kendalanya itu mengalami ejekan mereka kayak seperti bullying, perundungan, bahkan intimidasi. Dan ujungnya mereka merasa depresi, terisolasi, merasa menyendiri, dan merasa mereka bodoh seperti itu. Kemudian yang kedua, padahal disleksia ini juga tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dan kreativitas seseorang.
seperti tokoh-tokoh hebat membuktikan bahwa hidup disleksia mereka malah menjadi seorang yang berhasil dan berpengaruh terhadap dunia. Jadi disleksia itu kan mengalami kesulitan membaca dan menulis, tetapi tidak menghalangi untuk mereka berhasil dan menjadi seorang yang bisa mengubah dunia. Nah, tokoh yang pertama yaitu Albert Einstein, yaitu tokohnya. Nah, di sini namanya identik dengan kata jenius. Siapa sangka ilmu teori realitas ini ternyata penderita disleksia. Einstein kabarnya sering mengalami gagal mengingat hal-hal yang sederhana. Ia juga tidak bisa mengingat jumlah bulan dalam setahun. Namun, dia bisa berhasil menyelesaikan formula matematika tersebut. Ada yang tahu nggak formula Einstein itu apa? Formula Einstein itu terkadang adalah E sama dengan MC pangkat 2. Kemudian Pablo Picasso. Ada yang tahu beliau? Pablo Picasso ini adalah seorang pelukis handal yang terkenal. Di sini beliau menjadi salah satu ikon penting dalam abad 20 dalam pergerakan seni. Di sini banyak karya-karya lukisan beliau yang sangat terkenal dan fenomenal seperti lukisan di malam hari, lukisan abstrak, lukisan wajah seperti itu. Nah, Pablo Picasso ini juga termasuk dalam seseorang yang disleksia atau mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, Steven Spielberg. Beliau ini adalah pencipta film fiksi yang mengenal Spielberg, yaitu sutradara paling populer dan paling berpengaruh sebagai masa. Beliau di disleksia mengidap disleksia ini pada tahun 2007. Bayangkan tahun 2007 itu umur beliau masih sangat muda ya. Kemudian ada John Lennon. John Lennon ini yaitu aktris atau penulis lagu yang legendaris, dan beliau ini adalah salah satu personil band The Beatles. Yaitu di sini juga dibalik popularitasnya sebagai artis, terselip perjuangan Lennon melawan penyakit disleksianya yang diidap sejak kecil. Nah, talenta musik yang dibentuk dalam perjuangannya melalui disleksia ini, beliau tidak merasa mempunyai kendala dalam merinti karir musiknya. Kemudian ada Richard Branson. Di sini Richard Branson dibalik kesulitannya dalam hidup dengan disleksia, Branson dianugerahi bakat bisnis yang luar biasa. Dia sedang menjalankan proyek pesawat luar angkasa pertama di bawah perusahaannya yaitu Virgin Galactic. Jadi beliau ini adalah membuat pesawat terbang di mana walaupun dia mengalami disleksia atau ada keterlambatan dalam menulis dan membaca, tidak itu menghalang dia untuk menjadi orang yang sukses. Bagaimana kalian sedang ada motivasi setelah melihat materi ini? Lanjut ya. Kemudian ada Tom Cruise, yaitu pemain film. Tom Cruise menjadi salah satu aktor termahal dan paling berpengaruh di industri film. Pemeran Tom Cruise ini yaitu Top Gun, mampu mengantongi lisensi pilot meski dikenal sebagai pejuang mengalami disleksia. Nah, walaupun beliau ini mengalami disleksia, tidak menghalangi beliau untuk melanjutkan karir sebagai aktris. Oke, terima kasih. Nah, materi ini kita sudah selesai. Kita sudah membahas materi yang tadi. Itu Bapak pengen ada yang mau menjelaskan atau merefleksikan dan menyimpulkan tentang materi kita yang tadi. Boleh satu atau dua orang? Oke. Disleksia adalah kondisi yang membuat Oke. Kalau ada lagi? Putri? Boleh Putri silakan. Disleksia adalah kondisi yang membuat seorang anak mengalami dalam membaca dan menulis. Umumnya disleksia sejak masa kanak-kanak. Oke, tepat Putri dan nonton tayangan video tentang motivasi belajar dari tokoh-tokoh yang terkenal. Untuk itu sekarang Bapak akan bagikan kalian LKPD, LKPD lebar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian kerjakan masing-masing, nanti di akhir kalian presentasikan satu-satu. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Kalian kerjakan, kalian isi nama dan kelas. Materi yang kita sudah selesai itu bagaimana perasaan kalian nak? Baik aja ya Pak. Motivasinya terus bagaimana perasaannya? Alhamdulillah kita udah di tahap penutup, itu tahap akhir. Setelah kita melakukan materi yang tadi motivasi belajar, yaitu tentang motivasi rendah melalui tokoh-tokoh. Untuk itu apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ya. Bagaimana perasaannya? Senang. Tertarik dengan materi hari ini? Tertarik. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya. Untuk itu kita akhiri dengan baca doa dan ucapkan Alhamdulillah. Hamdalah. Baik. Untuk itu kita akan ucapkan hamdalah.
Itu kepada ketua kelas, Bapak minta tolong dibimbing doanya. Oke, kita bakal berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anandita Gapeta dari kelas 2A. Saya akan membacakan lembar kerja. 1. Apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah menonton tayangan video motivasi tokoh tersebut? Anda menyerah, merasa termotivasi untuk selalu bersemangat dan berusaha supaya menjadi orang sukses. 2. Apa hal yang dapat kalian syukuri setelah menonton video motivasi tokoh tersebut? Kita harus tetap bersyukur karena mendapatkan penyakit disleksia. 3. Pada tayangan tersebut, mana pemeran yang paling berkesan menurut kalian? 1. Albert Einstein. 2. Richard Branson. 3. Pablo Picasso. 4. Bagaimana posisi kalian jika berada pada situasi seperti pemeran video motivasi pada tokoh tersebut? Tentang belajar atau mundur. 5. Apa tujuan yang telah diraih pada pemeran video motivasi pada tokoh tersebut? Fisika dan biologi. 6. Menurut kalian bagaimana cara untuk membangun motivasi yang rendah dalam belajar? Contohnya selalu berusaha dalam belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah menonton tayangan video motivasi tokoh tersebut? 1. Pantang menyerah. 2. Berusaha. 3. Bersemangat. Dan 4. Bermotivasi. 2. Apa hal yang dapat kalian syukuri dalam menonton video motivasi tokoh tersebut? Saya bersyukur karena saya tidak mempunyai penyakit disleksia, dan saya bersyukur karena saya bisa membaca dan menulis. Nomor 3. Pada tayangan tersebut, mana peran yang paling berkesan menurut kalian? 1. Albert Einstein. 2. Richard Branson. 3. John Lennon. 4. Stephen Spielberg. Nomor 4. Bagaimana posisi kalian jika berada pada situasi seperti pemeran video motivasi pada tokoh tersebut? Pantang menyerah, terus belajar, dan bersemangat mengejar tadi. Rasakan atau pikirkan setelah menonton tayangan video motivasi tokoh tersebut. 1. Tetap bersemangat. 2. Pantang menyerah. 2. Apa hal yang dapat kalian syukuri setelah menonton video motivasi tokoh tersebut? Kita harus bersyukur karena bisa membaca dan menulis di masa kanak-kanak sampai sekarang. 3. Pada tayangan tersebut, mana peran yang paling berkesan menurut kalian pada saat dia bisa sukses? 4. Bagaimana posisi kalian jika berada pada situasi seperti pemeran? 1. Apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah menonton tayangan video motivasi tersebut? Tetap berjalan juga. Tidak mendengarkan berjuang dan menyerah. 2. Apa hal yang kalian syukuri setelah menonton video motivasi tersebut? Kalian rasakan atau pikirkan setelah menonton tayangan video motivasi tokoh tersebut? Pantang menyerah, motivasi untuk selalu berusaha dan terus belajar agar sukses. 2. Apa hal yang dapat kalian syukuri setelah menonton video motivasi tokoh tersebut? Selalu bersyukur dan alhamdulillah. Dan terus menggapai cita-cita dan terus berjuang walaupun ada kesulitan dan percobaan untuk menjadi sukses. Dapat kalian syukuri setelah menonton video motivasi tokoh tersebut? Bangga, keren, nanti.